Saya itu disuruh puasa sama teman saya itu selama 7 minggu di hari-hari tertentu. Di kalau misalkan sekarang itu di kalender Sundanya mungkin ya. Tanpa disadari itu tangan itu gerak sendiri. Nah setelah itu saya nanya, ini kenapa? Udah ikutin aja katanya. Ikutin aja arahnya mau kemana, mau ke atas, mau ke bawah, ikutin pokoknya. Udah diikutin selama beberapa hari sampai kurang lebih itu sebulanan itu. Di kaki digeser sampai ke perut, ke dada, kayak ada yang bisikin gitu. Nah disitulah mulai kayak ada rasa penyesalan dalam diri. Campur aduk penyesalan antara kenapa saya punya ilmu kayak gini gitu. Awal mulanya saya nyesal, cuman ada paman yang bilang, Yud, hidup mati, jodoh, rezeki itu udah ada yang ngatur. Kata paman itu, yang apa ya namanya itu, kalau bahasa Sunda ngupahan gitu ya, batin nasehatin. Di balik sebuah cerita selalu ada yang mendengarkan. Bukan masalah percaya atau tidak, tetapi apa yang Anda rasakan setelah mendengarkan yang satu ini. Jangan hanya mendengar, tetapi rasakan bersama kami di Kaktus Podcast Horor. Malam ini kita kedatangan narasumber yang bercerita tentang ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan itu apa? Penasaran kan? Kita masuk saja ke ceritanya. Selamat malam, Bang Yuda. Selamat malam, Bang Ya. Lia. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap dengan cerita malam ini ya? Siap, insya Allah siap. Sudah meyakinkan diri? Meyakinkan diri untuk Karena sekilas memang saya dengar ceritanya dari tim memang, kayaknya saya perlu dengar sampai akhir deh. siap. Silakan Mas. Sebelumnya saya itu dulu waktu sekolah sempat ketemu temen yang agak sedikit ngerti. Temen saya itu bilang bahwa di tubuh kamu itu Yud ada sosok semacam pendamping. Awalnya itu percaya nggak percaya, cuman setelah teman saya itu ngebuktiin, barulah saya di situ mulai percaya dan agak tertarik. Awal mulanya di situ. Terus sekitar tahun 2011 saya iseng-iseng nanya ke temen, gimana sih caranya biar bisa melihat, biar bisa merasakan. Nah, akhirnya teman saya itu masih tahu, gini loh cara-caranya, gini. Setelah itu saya suruh ritual puasa sunnah mungkin ya. Saya itu disuruh puasa sama teman saya itu selama 7 minggu di hari-hari tertentu. Di kalau misalkan sekarang itu di kalender Sundanya mungkin ya. Sunda kuno. Nah setelah 7 minggu, nah hari terakhirnya itu saya mulai merasakan lemes badannya itu. Benar-benar lemes, udah nggak malas ngapa-ngapain lah intinya itu. Akhirnya saya maksain diri buat ketemu sama teman, nanyain kenapa ini. Nah teman saya itu menjelaskan bahwa itu efek samping dari nempelnya hodam ke tubuh. Nah itu. Nah setelah keesokan harinya 2 hari 3 hari kemudian saya itu mulai dites mungkin lebih buat mencoba merasakan, melihat sosok-sosok makhluk. Nah awalnya saya nggak bisa merasakan, nggak bisa melihat. Cuman saya dibimbing oleh teman saya ini, suruh pegang ini, oh ini kepalanya, ini pegang, oh ini bahunya, ini perutnya, ini dadanya, ini kakinya, ini wajahnya. Nah di situ saya mulai terbuka sedikit demi sedikit. Terus setelah itu saya disuruh gerakin tangan, angkat kedua tangannya Yud. Nah diangkat tangannya itu, lemesin kata teman saya itu, lemesin.
tangan itu kayak ada yang ngegerakin, tanpa disadari itu tangan itu gerak sendiri. Nah setelah itu saya nanya, ini kenapa? Udah ikutin aja katanya, ikutin aja arahnya mau kemana, mau ke atas mau ke bawah, ikutin pokoknya. Udah diikutin selama beberapa hari sampai kurang lebih itu sebulanan itu. Nah pas tangan saya tuh seperti ada yang ngegerakin itu, tiba-tiba saya suruh berdiri kan, suruh berdiri ke sama teman itu, yuk berdiri ya. Saya berdirilah. Badan tuh langsung bisa silat dengan sendirinya. Padahal saya belum bisa sama sekali silat itu, belum mengetahui ilmu tentang persilatan gitu. Saya sendiri juga bingung kenapa kok bisa kayak gini badan saya itu kan. Spontan ya? Spontanitas itu. Dalam jangka waktu kurang beberapa bulan gitu, hanya sekitar kurang lebih 1 sampai 2 bulanan saya udah lancar lah ibaratnya gitu, kata teman saya itu. Nah di situ mula saya mulai terbuka lah cara penglihatan saya gitu kan, cara batin saya itu mulai sedikit demi sedikit terbuka. Nah suatu ketika setelah saya lulus sekolah, saya berniat untuk merantau ke daerah Tangerang. Saya bekerja di pabrik coklat di daerah Poris Pelawat, itu dari terminal Poris kurang lebih 10 menitan. Nah setelah itu saya kerja sesuai prosedur, kerja seperti biasa. Nah suatu ketika pas di hari Sabtu malam Minggu, karena kan biasanya pabrik itu hari Minggu tutup ya, libur. Libur, gerbang ditutup semua. Kebetulan saya juga yang megang kunci di situ. Nah pas malam Minggu itu saya sama teman saya itu berniat nonton balapan kan, di situ dekat lah ke jalan Benteng. Nah setelah pulang nonton balapan, saya buka gerbang terus masuk ke area pabrik. Saya langsung buka pintu mes. Nah di mes itu ada 3 kamar ya. Nah saya yang di kamar pertama, terus kamar kedua itu yang diisi sama teman saya itu yang nemenin saya nonton, sama kamar ketiga. Kebetulan kamar ketiga ini dia kosong, jadi dialih fungsikan menjadi gudang gitu. Nah setelah itu tiba-tiba badan saya itu merasa berat kayak ada yang nindihin di pundak itu. Gak lama setelah itu saya udah nggak sadarkan diri. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu saya sadar itu kurang lebih sekitar jam 2:30, 3 mungkin. Teman saya bilang, Yud bangun katanya. Saya bangun lah, rame-rame kan, saya kaget. Banyak warga sekitar itu. Lalu teman saya ini nyeritain, Yud kamu nggak sadarkan diri, istilahnya itu kesurupan mungkin ya. Nah setelah itu udah lah, saya mau tiduran, rebahan kan, badan merasa capek banget gitu. Setelah itu saya lihat ke arah pintu. Arah pintu kan posisinya dibuka itu, karena gerahan malam-malam. Buka pintu, saya perhatiin kok kayak ada bayang-bayang gitu di depan pintu itu kan. Saya perhatiin lagi, ternyata ada sosok yang di situ, di depan pintu itu yang merhatiin saya itu. Nah sosoknya itu bertubuh besar, terus telinganya ini agak lancip gitu ya. Badannya itu berbulu, terus ada taringnya itu. Nah setelah itu saya hiraukan aja, saya tinggal tidur. Keesokan paginya saya biasalah gitu kan, istirahat, rebahan. Dan setelah itu nggak lama kemudian, selang beberapa bulan, saya resign, mundurkan diri. Resignnya karena kejadian itu? Kejadian itu pertama, terus karena emang salary-nya itu, bayarannya itu kurang pada saat itu kan, karena saya masih bujangan, biaya hidup masih sendiri kan. Cuman saya pengeluaran agak banyak gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri. Setelah itu
saya pulanglah ke kampung, ke daerah Bogor kan, daerah Cisarua. Saya balik ke rumah, selang beberapa hari ada teman saya juga balik dari rantauan kan, dia pengen ketemu, Yud pengen main ke rumah, main aja sini. Lama nggak ketemu kan, akhirnya dia nginep di rumah. Nah di rumah itu pada saat itu tuh biasa aja, nggak ada hal-hal yang aneh gitu kan. Dia datang, assalamualaikum, langsung masuk ke kamar. Nah rumah saya itu posisinya itu di dalam gang kampung gitu kan, di dalam kampung, terus 2 lantai. Saya kebetulan kamar di atas di lantai 2. Nah posisi kamar saya ini belakangnya itu kuburan. Oh, kuburan Pribadi. Nah di kuburan itu ada pohon nangka yang besar, terus ada pohon mangga, ada pohon pisang juga. Nah di situ saya malam-malam ngobrol sama teman saya, biasalah ngobrol yang hal-hal yang gituan lah gitu ya. Habis ngobrol-ngobrol, saya kebetulan duduk berhadapan jendela. Ini teman saya, nah ini jendela. Saya berhadapan sama teman saya, ngobrol-ngobrol biasa sambil rokok, kopi. Tiba-tiba saya perhatiin di jendela itu kayak ada tangan kayak megang apa itu, kayu jendela ini. Pikiran saya positif aja, mungkin hanya halusinasi gitu kan. Iya. Tapi kok tiba-tiba kayak ada yang muncul gitu kan. Tiba-tiba muncul, saya perhatiin, wah itu kayak kepala gitu kan. Iya. Kepalanya botak, terus telinga juga runcing gitu. Badannya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu kurus gitu ya. Dia masuklah ke jendela. Habis itu saya udah nggak ngeliat lagi itu. Masuk ke dalam kamar itu melalui jendela itu. Nah teman saya yang duduk di jendela bersebelahan dengan jendela ini tiba-tiba pindah. Teman saya itu Mulai merasa mungkin ya. oh kurang tahu kalau itu masih. Dia pindah kan. Saya diam aja nggak ngasih tahu dia. Iya. Nah keesokan paginya sekitar jam 9 pagi bangun, jam 10 habis mandi lah itu, bersih-bersih, ngopi, rokok lagi, ngobrol lagi. Saya nanya ke teman saya, semalam kenapa pindah duduknya kan? Ngerasa enggak gitu? Oh iya Yud, saya badan merasa merinding katanya. Oh. Kayak ada sesuatu katanya. Nah disitulah saya ceritain, semalam saya lihat ada yang masuk lewat jendela sebelah sama kamu gitu kan. Nah di situ nggak lama kemudian teman saya itu tadinya mau niatnya nginep lagi, setelah saya ceritain malah pulang dia karena takut mungkin gitu. Takut. Singkat cerita, dari 2013 sampai 2025 tahun kemarin saya nggak ngerasain ilmu saya gitu. Iya, semua berjalan normal lah ya. Semua berjalan normal seperti hari-hari biasa, seperti manusia pada layak umumnya kan. Nah setelah itu tiba-tiba badan saya itu lemas lagi gitu kan. Iya. Kayak habis ngalap ilmu mungkin ya sebutannya itu. Mulai lemas lagi. Nah setelah itu singkat cerita saya kerja lah di daerah Sentul kan. Saya dapat proyek di situ, daerah Sentul. Saya tiap hari pulang pergi Cisarua Sentul. Nah habis itu pada suatu hari saya dengar kabar dari adenya almarhum Babe. Adenya Babe itu ngabarin, Yud bisa kesini enggak, cepet pulang. Ini Babe kamu sakit keras. Posisinya itu saya lagi pas datang banget itu kan, pas datang banget di tempat kerja. Pas nyampe saya buka WA, dapat telepon juga. Ya saya nggak bisa apa-apa kan, posisinya baru datang. Nah akhirnya saya putusin telepon ke adik, ke adik saya yang kedua sama yang ketiga.
do bisa ke kebun hula tuh nempo si babe. Do bisa ke kebun dulu nggak lihat babe, katanya lagi sakit keras katanya. Oh iya, siap. Nah, habis dari teleponan itu nggak lama, singkat cerita si Indo ini dia ngabarin, alhamdulillah babe udah mendingan katanya. Udah mendingan, sempat mendingan. Pas ke sore harinya itu tiba-tiba perasaan itu pengen balik cepet-cepet. Yang biasanya itu baliknya itu habis maghrib, biar tenang kan, udah sholat, udah bersih-bersih gitu. Cuman pas hari itu tiba-tiba baliknya itu pengen buru-buru, nggak tahu kenapa itu, mungkin karena feeling apa gimana gitu. Nah di situ di perjalanan itu udah niatnya pulang, terus mampir ke toko obat, ke apotek, pengen beli obat buat almarhum babe, langsung ke kebun kan. Nah si babe ini tuh posisinya itu kan udah pisah sama ibu tuh. Jadi babe ini dia nyewa tanah terus berkebun, ternak juga, ada kambing, ayam kayak gitu. Nah babe ini tinggal di pinggir kebun itu, bikin saung. Nah kembali ke cerita, singkat cerita itu pas perjalanan itu langsung mampir ke apotek. Habis dari apotek ngabarin dulu istri itu pas di apotek itu, Bu, aku rek langsung ke kebun, pang siapin sangu, aku mau langsung ke kebun lihat babe, tolong siapin nasi buat babe. Ya kata istri. Habis itu langsung lah saya kan pulang ke rumah. Udah pulang ke rumah, saya naruh tas, naruh alat kerja, langsung ambil nasi, langsung berangkat ke kebun. Nah habis dari kebun itu saya lihat babe kondisinya sakit gitu. Awal mulanya itu sakit, terus nggak lama kemudian itu tangan saya tuh tiba-tiba kayak gerak sendiri gitu. Kayak gerak sendiri. Nah di situ saya mulai ngerasain lagi gitu. Hal yang Mas rasain pada waktu 2013 yang lalu itu. Saya berniat mau ngeluarin penyakitnya gitu kan. Di dalam hati itu saya geser dari kaki digeser sampai ke perut, ke dada, kayak ada yang bisikin gitu, yuk bacain syahadat. Nah saya nggak dengerin kan, soalnya kan saya fokusnya buat nyari penyakitnya itu kan. Saya tarik nyampe ke dada, barulah saya bacain syahadat. Habis itu saya angkatlah penyakitnya itu, niatnya itu. Awalnya saya nggak tahu gitu, enggak. Saya angkat penyakitnya, udah tuh langsung tidur. Saya kira itu tidur. Saya biasa aja kan, kata saya bilang ke paman saya, udah om biarin istirahat dulu gitu. Tidur kan, itu om nasinya makan kan, saya manggilnya om itu ke paman saya tuh. Nasinya makan, ya yuk. Om nggak nafsu lihat kamu sakit kayak gini, nggak nafsu makan. Nah singkat cerita sekitar 10-15 menitan saya bilang, om kok nggak bangun-bangun ya babe ya, kenapa ya? Bangun itu ada nasi ya, nggak dimakan, udah dibawain dari istri. Bangun, nggak bangun. Nah akhirnya ngelitakin lah, ternyata udah nggak ada. Saya cek napas, cek nadi itu nggak ada, udah meninggal gitu. Nah disitulah mulai kayak ada rasa penyesalan dalam diri, campur aduk penyesalan antara kenapa saya punya
ilmu kayak gini gitu kan. Awal mulanya saya nyesal, cuman ada paman yang bilang, Yud, hidup mati jodoh rezeki itu udah ada yang ngatur, kata paman itu. Yang apa ya namanya tuh, kalau bahasa Sunda ngupahan gitu ya, batin nasehatin. Nah disitulah mulai terbuka akhirnya, ya udahlah, emang udah waktunya mungkin gitu. Nah udah itu saya langsung ngabarin adik saya, lo bisa ke kebun nggak gitu, cepet sini, babe udah nggak ada. Nah adik saya ini pas kebetulan itu dia baru pulang dari rantauannya gitu kan. Kebetulan dia dinas di daerah sini juga, daerah Bogor. Langsung dia ke kebun. Babe, seueuh gitu. Babe udah nggak ada. Tolong kabarin ambulan biar diurusin di rumah gitu. Iya. Habis itu nungguin lama kan nggak datang. Posisinya itu hujan rincik-rincik. Sempat kepikiran juga ini gimana bawahnya ya kan. Jalannya itu jalan setapak, licin, tanah gitu, masih tanah, namanya juga di kebun kan. Pinggirnya ini ada seperti jurang kayak gitu, cuman gak terlalu dalam. Saya sempat mikir itu, hujan, mana licin lagi kan. Iya. Nah kurang lebih sekitar jam 8-an akhirnya ambulan datang, cuman posisi masih hujan kan, buat bawa almarhum babe ini. Itu jam 8 malam? Jam 8:05 kurang lebihnya. Malam ya? Malam, maghrib itu kan. Entah kenapa tangan juga refleks, kayak ngibasin ke arah langit. Gak lama selang beberapa menit kemudian, kurang dari 10 menit itu hujan tuh langsung reda. Tanpa disadari itu. Hujan langsung reda. Kata tetangga, udah ayo langsung cepet bawa. Dan di situ masih berpikir juga ini jalannya licin kan, Iya. gak mungkin bisa berempat. Sambil nada agak ini kan karena panik juga gitu, gak mungkin bisa berempat. Ya udah saya ambil keputusan kan, saya yang bawa kan, bawa tandunya, saya yang depan, tolong pegangin belakang sendiri. Akhirnya tuh berdua. Bawa tandu itu berdua, harusnya kan berempat. Iya. Berdua saya di depan, di belakang itu tetangga yang bawain. Terus ada yang nyenterin juga kan. Mana jalannya terjal, licin gitu kan, ada tanjakan juga kan. Saya bawa nyampe ke ambulan, saya masukin ambulan, udah saya kunci itunya apa namanya? Tandunya itu udah saya kunci, udah ready, udah siap berangkat. Saya balik lagi ke saung buat ngambil senter, terus kunci saung juga kan. Nah di situ saya refleks bilang ini, ayo balik, ayo pulang. Hah? Tanpa antara sadar nggak sadar gitu kan posisinya. Ayo balik, sambil menggandeng itu. Saya juga ngerasain kayak ngegandeng sesuatu. Ayo balik ya. Udah saya turun sambil megangin senter, udah ngunci, nah saya pulang langsung ke parkiran kan. Saya sama adik saya di motor berdua, sama adik saya yang satu lagi di ambulan, sambil megang senter, megang kunci, soalnya kan itu juga ada kunci gubuknya, kunci saung, kunci kandang kambing, terus kunci gerbangnya juga. Nah, habis itu udah nyampe rumah ibu gitu. Saya bilang ke ibu, Nyak, kan panggilnya Nya Babe gitu. Iya. Nyak, nitip pangurusankeun si Babe, nitip heula numpang pangurusankeun, numpang urusin almarhum. Iya. Katanya ya silahkan. Ini juga kan dia yang bangun, uang dia gitu kan. Udah dapat restu, saya manggil ustadz, saya berbadami gitu ya, bahasa Sundanya itu ngobrol, sharing sama Pak Ustadz, gimana bagusnya ini Pak Ustadz. Kan sesuai sunnah juga jasad itu harus segera dikebumikan.
harus segera dikuburkan. Cuman posisinya itu udah malam, pertama hujan. Nah akhirnya si Ustadz ini bilang, ambil keputusan, dia bilang ke saya, ya udah untuk mandiin mending sekarang aja, untuk penguburannya besok aja gitu. Nah, singkat cerita, udah dimandiin, udah beres, selesai sekitar jam 11 malam. Saya nggak bisa tidur malam itu, saya nungguin sama adik-adik saya sambil nungguin kerabat yang dari jauh juga datang kan. Nah habis itu singkat cerita, pagi-pagi sekitar jam 6 ada tetangga ke rumah nanyain mau dikuburin di belah mana, gini. Oh, kuburin di makam bawah, bukan alamat ya, apa ya namanya, palamat apa sih, wasiat mungkin ya. Wasiat dari almarhum itu pengen kuburin di makam gede bawah. Nah kata si kuncen ini, si penggali kubur ini yang mau ngegalinya itu, enggak, saya kuburkan deket aki, ya udah kuburnya deket makam kakek kan. Ya udahlah saya ikutin aja kan, gimana bagusnya, yang penting segera dikuburkan. Nah habis itu selesai jam 6:30 mungkin, yang kalian udah selesai, udah sholatin, jam 7 itu udah dikuburin. Bang Yuda, Ya, saya ngikutin ceritanya dari awal dan pertama turut berduka cita ya. Semoga Papa almarhum diterima di sisinya. Sebenarnya ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan ke Mas, menyambung cerita dari Mas ya, karena ini tuh gimana ya? Tapi boleh ya saya tanya-tanya ya ke Mas. silakan. Mas Yuda sendiri ada penyesalan tersendiri nggak belajar ilmu ini? Sehingga ya taulah ujungnya seperti ini gitu. Sempat ada rasa penyesalan gitu. Cuma saya balik lagi. Karena saya ilmu ini tuh saya dapetin dari turun-temurun. Turun-temurun. Cuman saya hanya menyelaraskan. Ibaratkan masih jauh, gimana caranya biar deket. Saya hanya gitu doang. Menurut Mas Yuda nih, belajar kanuragan ini kan paling tidak Mas tahu dong manfaatnya. Ya. Manfaatnya tuh pasti bisa mengarah ke negatif, bisa ke yang positif. Ya. Bisa sebutkan nggak Mas untuk positifnya apa, negatifnya apa nih untuk ilmu ini? Untuk positifnya sih secara tidak langsung bisa silat, secara tidak langsung bisa belajar silat, terus bisa ngebantu orang yang lagi kesusahan gitu kan, misalnya kayak semacam penyakit yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Terus yang ketiganya bisa merasakan seseorang yang sedang ada pikiran, yang sedang ada permasalahan di kehidupannya, bisa memberikan solusinya. Nah itu di sisi positifnya. Di sisi negatifnya, terkadang setiap orang yang memiliki hodam itu dia pasti dihasut oleh hodamnya itu. Pasti dihasut ke arah hal-hal negatif. Contohnya misalkan seperti gini ya, kita lagi ngobrol biasa aja kan, tiba-tiba obrolan kita tuh seperti ada yang ngekat lah, apalah gitulah ya kan. Jadi seolah-olah yang tadinya searah jadi beda arah gitu. Terus pikiran kita pun kadang dihasut. Dihasut itu dalam artian
misalkan gitu ya, amit-amit gitu, kita lagi pegang pisau, misalkan lagi potong-potong bawang atau potong buah lah, tiba-tiba si Hodam ini ngehasut itu, yuk tusukin ke tangan, tusukin, tes. Nah, Serem juga. itu makanya itu negatifnya. Makanya banyak hal-hal kejadian negatif itu kebanyakan dari orang-orang yang memiliki Hodam, kadang tanpa dia sadari. Entah itu Hodam turunan, entah itu Hodam karena emang dia undang dari puasa ataupun ritual tirakat yang lainnya. Itu kalau memang nggak bijak-bijak untuk menggunakan kelebihan itu bisa buat balas dendam ke orang juga ya. Bisa sekali itu. Cuman kalau misalkan untuk balas dendam sih tergantung dari Hodamnya itu sendiri. Oke. Nah, sekarang nih Mas, ini boleh dijawab dengan jujur, boleh enggak? Tapi sekarang ilmu itu masih ada enggak? Kalau sekarang saya udah berniat untuk bertaubat. Bertobat karena kan di agama saya sendiri, di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita bersekutu dengan jin itu musyrik gitu kan. Dan di Al-Quran pun di surat Al-Jin ayat 6 sudah dijelaskan banyak dari golongan manusia yang meminta pertolongan kepada golongan jin dari golongan laki-laki dari jin, akan tetapi mereka disesatkan olehnya. Nah, saya di situ sedikit-sedikit mulai terbuka, mulai taubat lah. Ditambah mungkin karena penyesalan dari almarhum ya. Betul, gitu. Pesan-pesan untuk mungkin yang teman-teman yang lain yang mungkin punya ilmu sama dengan Mas atau para pewaris-pewaris ilmu turunan. Pesan saya untuk yang saat ini yang masih memiliki ilmu kanuragan ataupun ilmu yang lainnya, segera bertobat. Karena apa sih yang di dunia ini yang kita cari? Ya. Sekarang itu udah bukan zamannya lagi sok-sokan kan. Ya. Sekarang udah zaman hukum. Terus emang udah bukan zamannya lagi. Ya. Kalau zaman dulu sih oke lah, karena mereka memang benar-benar membutuhkannya untuk berperang melawan penjajah Belanda gitu. Kalau untuk sekarang ya buat apalah gitu kan, mending segera bertobat lah. Nah, untuk yang belum memiliki ilmu kanuragan ini, saya sarankan jangan sampai ya. karena efek sampingnya ini, Resiko kadang bisa menghancurkan sebuah keluarga. Iya, ada tumbalnya juga. Kalau untuk tumbal di ilmu kanuragan sih nggak ada. Oh, nggak ada. Oh iya. Cuman dia lebih ke menghasut. Kalau misalkan yang udah berkeluarga, kadang keluarganya suka cekcok, anaknya suka sakit. Iya. Kadang hawanya itu panas. Gitu. Mas Yuda, terima kasih banyak sudah datang ke podcast kami untuk sharing cerita hidupnya. Semoga tidak ada yang lain lah yang mungkin ngalamin hal seperti Mas ya. Ya. Terima kasih Mas. Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita dari awal sampai akhir di episode kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman semua, kami juga ada di Spotify dan YouTube. Jangan lupa share, like, and subscribe this channel. Bagi teman-teman yang suka nge-clip video, boleh banget untuk klip video kita yang ada di YouTube dan share di media sosialnya. Jangan lupa untuk capture insight-nya dan share ke admin untuk mendapatkan hadiah dari Kaktus Official. See you on next episode. Bye-bye.